Halo teman-teman semua, jadi video kali ini kita akan belajar bareng tentang ini ya teman-teman ya, tone of voice. Nah, di sini aku akan menjelaskan lebih gampang buat dipahami ya teman-teman. Jadi sebenarnya tone of voice ya di dalam sebuah copywriting itu adalah cara penyampaian teman-teman. Ini adalah kata kuncinya ya, cara penyampaian di setiap copywriting yang akan teman-teman buat sebagai brand ya. Misalnya teman-teman punya di sini ada 5 brand gitu ya. Nanti misalnya teman-teman memegang 5 brand, kalian freelance. Nah, itu setiap brand tuh kalian harus paham bahwa setiap brand tuh pasti punya cara penyampaian yang sangat berbeda gitu. Nah, di sini kalian tuh cuma butuh 1 menit teman-teman. Kalian cuma butuh 1 menit untuk menentukan nih opini dan persepsi orang terhadap brand kalian tuh seperti apa atau produk kalian tuh seperti apa. Contoh nih di bawah ini udah gue kasih contoh. Pertama ini Ricis ya. Not sponsor but it's okay lah ya. Jadi saya ngasih copywriting itu kalap. Kalapnya P-nya 4 sampean. Nah, ini tandanya adalah supaya dia itu bisa pengen terus nih. Ada kecenderungan bahwa si Ricis itu ingin membuat orang-orang tuh supaya pengen makan terus, pengen coba terus gitu. Nah, di sini dikasih kalap ya. Terus habis itu walau kadang pengen nambah terus-terusan. Ini juga masuk ke ini ya, pengen pengen terus. Nah, tapi di sini dikasih disclaimer ini yang bagus nih, tapi harus ingat berat badan. Nah, ini disclaimernya bagus. Nah, di sini terus habis itu dikasih gambar juga buat sebagai apa ya, penguat lah. Jadi semakin tentu menambah selera gitu. Kalau semisal di sini aku kasih ini ya teman-teman ya. Semisal ini nggak ada nih, si gambarnya ini nggak ada. Kalian kan agak aneh ya, kayak kalap walau kadang pengen nambah terus. Apa? Pengen nambah apa gitu. Nah, ketika dia dikasih gambar seperti ini, itu makin strong teman-teman. Makin strong ingin menambah. Jadi memang copywriting dan gambar itu kadang harus menikah ya eh, biar orang tuh makin pengen gitu. Nah, sama juga kalau misalnya sih ini kata kuncinya ini nggak ada, cuman dikasih gambar gini doang. Ini orang mau ngapain? Kan bingung ya. Nah, makanya ini tuh harus menikah teman-teman antara copywriting dan juga gambar. Nah, di sini aku kasih analogi yang bagus juga ya. Ini kan lagi rame tentang ini ya si Demon Slayer ya. Jadi analoginya itu adalah sama seperti di sini kan ada 1, 2, 3, 4 karakter ya teman-teman. Nah, setiap karakter itu punya gaya bicara yang sangat berbeda teman-teman. Misalnya Tanjiro nih, Tanjiro itu gimana sih? Terus Nezuko nih gimana sih? Zenitsu sama Inosuke itu gimana sih gitu. Nah, kenapa kok mereka ini punya cara penyampaian yang beda-beda? Alasannya sangat simpel teman-teman, karena biar orang itu ingat gitu. Ketika mereka dengerin sesuatu apa gitu, ini suaranya Tanjiro nih gitu. Ini suaranya si Tanjiro. Oh, ini cara penyampaiannya si Tanjiro kayak gini nih gitu. Penyampaian. Nah, menurut gue yang paling memorable tuh si Zenitsu ya teman-teman ya. Zenitsu ini ngeri banget teman-teman. Jadi dia ada kayak semacam dua karakter before after tuh. Jadi before after. Ini yang bikin orang-orang tuh sangat tertarik ya karena before-nya tuh dia sangat penakut, tapi after itu sangat sangat aura farming tuh anaknya. Nah, kenapa kok misalnya ini harus sampai dibuat seperti ini ya teman-teman? Ya betul tadi, bahkan orang tuh sampai ingat gitu. Mereka tuh karakternya seperti apa. Nah, ketika si owner filmnya ya atau production filmnya atau PH ya, PH-nya itu mereka mau jualan apapun tuh. Mau kan mereka sama Famima ya, kerjasama sama Famima. Terus mereka juga punya action figure ya. Ketika mereka tuh mau jualan itu tuh bisa lebih gampang teman-teman. Kalau misalnya ini nggak ada semua ya, ini nggak ada semua nih. Ini nggak ada semua, terus tiba-tiba langsung mau jualan gitu. Apakah bisa? Ya sulit gitu. Bisa tapi sangat sulit. Tapi ketika ini semua itu, wah sorry, jadi kehapus. Tapi ketika ini semua itu bisa ya, maksudnya ini ada semua. Sorry. Jadi ini si ininya tuh ada semua. Ya tone of voice-nya ada kelihatan, karakternya juga kelihatan. Itu tuh ketika mereka mau jualan bisa, mau bikin film tuh juga ada yang nonton gitu kan. Jadi semuanya sangat berhubungan gitu. Nah, kita lanjut. Dan di sini ada cara membentuk tone of voice ya teman-teman ya. Jadi kalian tuh harus benar-benar paham teman-teman. Kata kuncinya di sini ya, understand. Understand apa? Pertama adalah brand, kedua audience dan juga setelah itu baru tuh cari tipe yang sesuai tone of voice-nya ya. Jadi brandnya itu apa nih? Misalnya kalian tadi ya megang 5 brand itu pasti kemungkinan besar akan ada selalu yang berbeda gitu.
Nah, kalian bisa fokus di sini teman-teman ya, ini ya. Produk dan service sama plus dan minusnya. Ini plus dan minus. Jadi setiap produk atau brand itu punya plus dan minus, ada kelebihan dan kekurangannya. Terus kalau audience, ini ada profil ya. Jadi profil itu nanti kita akan bahas juga lebih dalam. Setelah itu baru kalian bisa cari tipe yang sesuai. Oke?